pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan tidak bisa diandalkan. Kenapa begitu? Oleh karena ketika kita sedang kepepet dan mengalami ancaman-ancaman tertentu, maka kita bisa menyangkal Yesus. Oleh karena itu, mari lebih berharap lagi kepada anugerah Tuhan setiap hari sepanjang hari. Bangun pagi mulai berharap kepada anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan untuk hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua, sehingga kami terhindar dari sikap hati atau tindakan atau tutur kata yang menyebabkan kami dapat menyangkal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Lindungi lidah kami, lindungi mulut kami, lindungi mata kami, panca indera kami, supaya tetap tertuju kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan menghormati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 14 ayat 71 dan 72. Injil Markus pasal 14 ayat 71 dan 72, demikian bunyi firman Tuhan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia tersedu-sedu. Amin. Saudara sekalian, itu Petrus adalah murid yang paling teguh kelihatannya. Ya, mungkin dia juga agak sombong ketika dia ngomong bilang, "Saya bersedia mati bersama-sama dengan Tuhan." Tapi toh dia juga melarikan diri waktu Taman Getsemani. Kemudian terbawa oleh Rasul Yohanes ke halaman
rumah imam besar. Mereka sedang mengadili Yesus di sana. Saudara pemirsa, di sanalah kemudian emak-emak tukang sapu mulai mempertanyakan Petrus. Kok dari logat kamu ya? Logat kamu ini kayaknya logat orang Galilea ya. Kalau begitu, boleh jadi kamu ini muridnya Yesus ya. Itu yang lagi di sana, diadili di dalam rumah imam besar. Dan mulailah dia mengatakan, aku tidak kenal orang itu. Itu sebabnya ketika dia dipulihkan, dia harus dipulihkan 3 kali. Kenapa demikian? Ya, ada banyak cerita di media sosial, saudara sekalian, yang mengatakan apa? Ada seorang anak yang malu mengakui ibunya. Karena ibunya itu orang miskin. Sedangkan calon istrinya orang kaya raya. Dan dia bilang, mamaku itu kepala perusahaan. Tentu sudah pernah lihat cerita seperti itu. Akhirnya anak ini tidak mau mengakui bahwa itulah ibunya. Saudara pemirsa, cerita ini persis dengan ini, dengan Petrus di sini. Kenapa demikian? Dia sudah makan, minum, berjalan, tidur bersama-sama dengan Yesus dan bersama dengan 12 murid yang lain. Coba sudah bisa bayangkan, ya, orang seperti ini mengatakan, aku tidak kenal, apalagi tambah lagi dia bersumpah. Dalam terjemahan yang lama, tahun 1928, dulu saya punya bukunya, tidak tahu sekarang sudah kemana. Itu dikatakan sumpah mati, aku tidak kenal orang itu. Coba bayangkan saudara sekalian, sungguh melukai hati Tuhan Yesus. Begitu juga dalam hidup kita sehari-hari. Jangan-jangan kita kemudian karena teman-teman yang bersama-sama makan itu tidak ada seorang pun yang percaya kepada Yesus, maka kita langsung hap saja makan. Sudah pernah dengar ceritanya? Saya pernah dengar cerita itu, di mana ada mereka 5 orang makan. Kemudian yang punya toko itu, yang punya warung itu rupanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sehingga kemudian ketika mereka mau bayar, mereka bilang, 1 orang datang, oh gratis. 1 orang datang lagi, oh gratis. Yang 1 orang lagi datang gratis. Yang keempat datang gratis. Yang kelima, katanya sih dia malah majelis gereja. Kelima datang, dia bilang, loh kok saya ditagih? Mereka tadi kok tidak ditagih ya, yang 4 orang itu. Dia bilang, saya kenal mereka itu orang Kristen, karena itu saya kasih gratis. Tapi Bapak ini kan bukan orang Kristen. Hei, jangan kamu begitu dengan saya. Tadi waktu Pak berdoa, waktu Pak mau makan, Bapak kan tidak berdoa. Coba lihat, hal yang kecil dan sepele seperti itu, ya boleh jadi dia kelaparan begitu ya, tapi tidak sempat berdoa. Tapi setidak-tidaknya dia menundukkan kepala, Tuhan terima kasih, saya sudah lapar Tuhan. Kemudian amin. Jadi itulah saudara sekalian, jaga baik apa? Sikap hidup kita, tutur kata kita, pola dan gaya hidup kita, supaya jangan kedapatan bahwa sesungguhnya kita ini menyangkal Tuhan dengan tingkah laku, tutur kata dan perbuatan kita. Jaga baik hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, lindungi kami semua, panca indera kami,
sikap hidup kami, pola dan gaya hidup kami, tutur kata tingkah laku kami, supaya jangan kedapatan kami kemudian memang menyangkal Tuhan dengan sikap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berkuasa menjaga hidup kami, menggerakkan hati kami untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.